dia dilengserkan oleh seorang sultan, tiba-tiba dia membuat kerbau itu ngamuk di mantra-mantrai, disebut kebuan Danu, Maison Danu, dia ngamuk di Demak, nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dia sendiri. Setiap kali ada kebakaran-kebakaran ini, saya selalu ingat jangan-jangan ini yang bikin adalah orang yang dia sendiri yang bisa menyelesaikan. Dia sendiri yang bisa menyelesaikan, dia yang punya. Ya Jaka Tingkir tadi ada kerbau, ini di kupingnya dikasih tanah lempung, terus dikasih mantra-mantra, ya itu kan perumpamaan aja kan. Wah itu ngamuk. Nggak ada petinggi yang bisa menyelesaikan kecuali Jaka Tingkir. Kita selalu waspada gitu teman-teman. Jadi saya setuju sama Ikram tadi. Mungkin sore sudah pulang, tapi ada penyusup, tapi terus pemberitaannya ada kebakaran. Terus ada imbauan, nanti jangan bakar-bakar, jangan. Kalau mengimbau gitu, mestinya saya usul ke Pak Mas Kodari, hei para pembakar jangan ngebakar ya, bukan para demonstran. Demonstran nggak gitu. Jadi hal lain adalah soal penjaraan teman-teman mahasiswa. Ada banyak yang bergeser nantinya. Waktu zaman Pak Jokowi soal ijazah, saya oke lah saya nggak ikut-ikut, tapi bergeser tiba-tiba aja Pak Selamat, tiba-tiba ijazah sebagai kejujuran waktu di KPU menjadi ijazah sebagai Tuhan. Seolah-olah orang itu hanya sukses atau enggak pada ijazah. Yang saya takut dari soal ijazah adalah orang menuhankan ijazah. Saya hidup tanpa ijazah. Banyak teman saya di ITB yang nggak ngambil ijazah juga. Saya takutnya itu. Nah, pada kasus ini saya berusaha Bu Mira untuk tidak melihat video penjarahan. Saya bukan ulama tapi saya ijtihad, kalau penjarahan itu haram berarti melihat penjarahan itu haram. Saya berusaha skip, nggak nonton. Tapi tetap mendengar katanya ijazahnya Sahroni itu jelek gitu loh. Gitu 66. Terus nggak ada hubungannya orang sukses sama ijazah. Nggak ada. Setiap kali Ikram, setiap kali melihat orang sukses, yang aku tanyakan adalah dia pasti dalam hidupnya pernah mengambil risiko yang aku nggak berani ambil. Itu yang harus kita didik ke masyarakat, jangan iri kepada orang kaya. Saya pernah syuting di nggak usah saya sebut namanya, dia pengusaha batik. Di jalan utama di Solo, rumahnya kecil masuk. Begitu masuk itu 2 kali lapangan bola. Pertama saya iri, Mas. Tapi lama-lama, dia pasti pada tahun 70-an, 60-an mengambil risiko yang Sujiwo Tejo jadi pengecut gak berani ambil.